Cerita romantis Diari Sobat 7. Episode 168, drama dengan ibunya yang mulai terurai. Mobil Avanza hitam itu membelok ke pelataran rumah Aulia. Aulia baru saja membuka matanya saat mobil itu sudah memasuki desa tempatnya dibesarkan. Umi Karimah menggandeng Aulia masuk ke rumah, sedangkan Ikrom menurunkan barang-barang yang ada di mobil dibantu Mbok yang sigap membawakan peralatan dan baju kotor milik Aulia. Mas bawa apa saja ini?" Lia bantu packing. Ikrom terdiam. Jelas ia bingung mau menjawab apa, sedangkan hatinya saja tak tega meninggalkan Umi Karimah dan Aulia. Mas kok diem? Mas masih khawatir sama Lia?" Aulia mengusap pundak suaminya pelan. Nggak tega aku dik. Setelah kupikir-pikir, aku ini kok jahat ya mas, jadi anak kecil dibesarkan. Sekarang besar aku punya kehidupan sendiri seolah nggak mau dicampuri sama umikku. Kok kayaknya aku egois sekali. Ya nggak dik, ya wajar. Kita sudah punya rumah tangga sendiri. Wajar kalau kita punya pikiran begitu. Yang salah mas nggak bisa ngasih kamu ruang dengan umik. Andai suamimu ini lebih pinter, pasti nggak kayak gini dik jadinya. Ya nggak gitu juga mas. Ya ini murni masalahku sama umik. Bukan mas, kadang itu aku mikir mas. Masa salah kalau aku ini cuma pengen kontrol akan rumah tanggaku sendiri. Cuma ingin punya hak penuh atas cita-cita dan keinginanku sendiri. Aku juga pengen dianggap dewasa. Bukan selalu dianggap anak-anak mas. Apa karena aku anak tunggal jadi harus menuruti semua keinginan orang tua mas? Jadi kadang itu aku bingung mas. Masa aku salah jika aku punya keinginan seperti itu? Dik, yang nggak salah sampeyan punya keinginan seperti itu. Tapi tolong lihat lagi. Keinginan atau cita-cita adik yang mana yang tidak terpenuhi? Cita-cita dan keinginan adik yang mana yang dibatasi sama umik? Coba pikirkan lagi. Adik memilih ikut ke Bandung sama aku ya boleh. Adik jadi penulis ya boleh. Adik memilih tidak di pondok, juga boleh. Keputusan adik yang mana yang tidak didukung umik. Kalau sekadar keinginan kita masa bersama lalu diganggu dengan masakan umik, kalau dipikir lagi apa sebanding dengan pengorbanan umik dan abah selama ini? Jangan sampai begitu banyak kebaikan dan pengorbanan orang tua kita tertutupi oleh 1-2 kesalahan yang mungkin orang tua kita lakukan. Kalau dipikir lagi, berapa kali umik drama sakit seperti kemarin sehingga liburan kita terganggu, bandingkan dengan berapa kali sampeyan masuk rumah sakit dan mengganggu waktu pribadi umik dan abah. Mata Aulia berkaca-kaca mendengar penuturan sang suami yang terdengar lembut, namun jujur menusuk hati dan perusahaannya. Iya begitu itu dik, cara kerja setan, mengganggu manusia dengan cara menutupi kebaikan yang begitu banyak dengan cara seperti itu. Kebaikan yang banyak ditutupi dengan kesalahan 1-2 yang memudarkan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kita jadi lupa dengan pengorbanan yang pernah mereka berikan. Jangan sampai dik, aku, sampeyan, menjadi golongan itu. Aulia tiba-tiba menangis terisak. Bahunya bergetar tanpa bisa ditahan. Ikrom yang bingung, hanya bisa memeluk lengan istrinya yang sedang terisak itu. "Dik, kok nangis?" Aulia hanya menangis tergugu di hadapan sang suami. "Mas, maafin Lia." "Maaf kenapa dik, adik nggak salah, sudah jangan nangis. Lia dosa sama mas. Karena Lia nggak mau menekan ego Lia. Mas jadi berada di posisi yang salah, kan harusnya mas nggak salah, ini murni salah Lia. Cuma karena mas jadi suami Lia, mas harus nanggung dosanya Lia. Rasanya Lia jadi istri yang durhaka mas. Mas kan sama sekali tidak bersalah apa-apa, tapi mas bisa dan mau memposisikan diri sebagai orang yang salah, sedangkan Lia yang benar-benar salah, malah nggak mau memposisikan diri sebagai orang yang salah. Rasanya, aku benar-benar dosa mas. Ya dosa sama mas. Ya dosa sama umik. Sampeyan yang jelas nggak punya salah aja, bisa memahami umik seperti itu. Sampeyan yang cuma anak menantu aja bisa memahami umik sampai sedalam itu, semengalah itu. Sedangkan aku ini,
anak kandung, yang dibesarkan sedari kecil, yang jelas punya masalah, nggak bisa memahami dan menekan egoku untuk memahami Umik. Maafkan aku ya Mas. Tangis itu tak henti berderai, membasahi pundak Ikrom yang tegap itu. Sudah ya Dik, jangan sedih lagi. 10 menit tangis itu baru bisa berhenti. Mas, aku mau damai sama Umik. Aku nggak mau terus-menerus begini. Ikrom mengecupi pipi istrinya dengan lembut. Iya Dik. Mas berangkat ya, ini permintaan sekaligus perintah. Aulia menatap manik Ikrom dengan serius. Adik yakin? Yakin Mas, oke. Ikrom pun bernafas lega. Akhirnya semua drama Aulia dan ibunya bisa terurai pelan-pelan. Mata Zahra masih bergulir di balik layar, membaca bait demi bait puisi yang dikirimkan sang suami pada WhatsApp-nya. Sungguh entah mengapa, pesan itu cukup membuatnya tak mampu berkedip. Puisi karangan Khalil Gibran itu sungguh membuatnya terhanyut. Setidaknya rasa lelahnya mengiris bawang dan menghadap kompor sepagi tadi sedikit terobati. Kini ia segera berlalu, menuju joglo, menghadap para santri putri yang siap bersantap beralaskan daun pisang. Begitu juga Asmi, yang duduk bersila dengan santri putra, menghadap masakan yang dibuat istrinya sedari pagi. Makanlah mereka dengan lahap dan hikmat, meraup nasi berkat itu dengan kenikmatan khas nasi berkat yang entah mengapa terasa begitu lezat. Ada kebahagiaan dan senyum di sana, mengiringi Asmi yang tersenyum bangga, mendapati masakan istrinya habis dalam waktu sekejap. Ning Ayu, ya Mas, aku makasih ya dimasakin. Iya Mas, sama-sama, maaf nggak bisa ngasih apa-apa. Ning Ayu, dalam, aku mau minta sesuatu. Ya, apa Mas? Asmi membisikkan beberapa kalimat di sana, bahkan Zahra tak bisa menjawab, hanya wajah yang bersemu merah. Entah apa yang dibisikkan. Yang jelas hati itu berbunga-bunga. Puisi karya Khalil Gibran, Wanita Sempurna. Mempesonanya kamu menyungging senyummu menghiasi raut wajahmu. Mendiamkan detak jantungku mataku jadi pencuri senyummu. Yang menghantam jantungku bingung tak menentu dengan kehadiranmu. Mungkinkah menerimaku ku takut kehilanganmu bila kau tahu perasaanku. Yang jatuh cinta padamu akan tetap di sekitarmu dan dekat. Kamu tidak perlu takut kamu dibuat khusus oleh Maha Kuasa untuk keberuntunganku. Aku akan menyentuh tubuhmu sebagai seseorang yang mencinta. Menginformasikan angin dan membuatmu menyerah dengan mantra sihir. Aku akan muncul di pagi hari dalam suara ayam yang menyambutmu. Ketika kamu pergi untuk berjalan-jalan pagi dan mendengar panggilanku. Kamu tidak bisa merangkul karena aku tidak punya wajah. Aku ada di mana-mana dan masih kamu menemukanku ada di mana-mana. Kamu seorang wanita sempurna dan baik hati aku akan merangkulmu. Dengan cinta pegang aku dalam iman dan percaya. Pandangan pertama, karya Khalil Gibran. Itulah saat yang memisahkan aroma kehidupan dari kesadarannya. Itulah percikan api pertama yang menyalakan wilayah-wilayah jiwa. Itulah nada magis pertama yang dipetik dari dawai-dawai perak hati manusia. Itulah saat sekilas yang menyampaikan pada telinga jiwa tentang risalah hari-hari yang telah berlalu dan mengungkapkan karya kesadaran yang dilakukan. Malam, menjadikan mata jernih melihat kenikmatan di dunia dan menjadikan misteri-misteri keabadian di dunia ini hadir. Itulah benih yang ditaburkan oleh Ishtar, Dewi Cinta, dari suatu tempat yang tinggi, mata mereka menaburkan benih di dalam ladang hati, perasaan memeliharanya, dan jiwa membawanya kepada buah-buahan. Pandangan pertama kekasih adalah seperti roh yang bergerak di permukaan air mengalir menuju surga dan bumi. Pandangan pertama dari sahabat kehidupan menggemakan kata-kata Tuhan, jadilah, maka terjadilah ia. Bersambung. Terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom bawah. See you.